Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1593 meninggalkan sendirian. Lebih banyak titik cahaya menyala di tubuhnya. Kali ini, ada 10 titik cahaya dan 10 senjata spiritual raja. 17 senjata spiritual kaisar melayang di udara, dan senjata pertempuran Ki sangat padat. Ia berkumpul di Battle Axe, membuat momentum pemuda berkemeja ungu itu menjadi sangat kuat. Membunuh, membunuh, membunuh. Pemuda berbaju ungu itu berteriak, matanya dipenuhi niat membunuh yang dingin. Dia ingin membunuh Lu Ming untuk menyelamatkan mukanya. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan senjata rohnya berputar di sekelilingnya. Dia mengayunkan kapak raksasanya seolah dia bisa membelah langit. Kamu ingin membunuhku. Kilatan tajam melintas di mata Lu Ming. Inti yang lebih penting melonjak ke dalam sarung tangan esensi yang mengalir. Sarung tangan esensi yang mengalir bersinar seperti matahari kecil. Ledakan. Satu pukulan bisa menghancurkan segalanya. Berdebar, berdebar, berdebar. Lu Ming dan pihak lainnya bertukar 3 gerakan berturut-turut. Setelah setiap gerakan, pihak lain harus mundur 3 langkah. Setelah 3 langkah, pihak lain mundur 9 langkah. Membunuh. Kemudian, Lu Ming berteriak dan kekuatan teknik pedang dewa meledak. Mata Lu Ming berbinar, dan 2 pedang hitam ditembakkan dari matanya dan menembus tubuh pemuda ungu itu. Tubuh pihak lain bergetar, dan matanya kehilangan fokus sejenak. Ledakan. Pada saat ini, Lu Ming melancarkan pukulan lagi. Pukulan ini sama destruktifnya dengan menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Pada saat kritis, meskipun pihak lain menggunakan kapak perangnya untuk memblokir, kekuatan yang bisa dia kumpulkan terbatas. Pukulan Lu Ming membuat kapak perangnya terbang. Dia mundur dengan cepat dan memuntahkan seteguk darah. Bas! Lu Ming melangkah maju, ingin mengalahkan lawannya dalam satu gerakan. Cukup. Pemuda bangsawan itu mengerutkan kening dan melangkah maju dengan cahaya dingin di matanya. Ledakan. Langkah ini seolah mengguncang bumi dan langit. Kekuatan yang menakutkan menyerbu menuju Lu Ming. Ekspresi Lu Ming berubah dan dia melayangkan pukulan, tapi tidak ada gunanya. Ia tidak dapat menembus kekuatan tersebut. Ketika kekuatan melonjak, tubuh Lu Ming meluncur mundur ribuan meter. Apa yang salah? Pertarungan tim Tek. Jika satu tidak berhasil, maka 2 lagi. Lu Ming mencibir. Pertarungan tim Tek. Hehe, sungguh bercanda. Pemuda bangsawan itu berdiri di kehampaan dengan tangan di belakang punggung. Tekanan mengerikan terpancar dari tubuhnya dan menekan ke arah Lu Ming seperti senjata surgawi yang akan menghancurkan langit dan membelah dunia. Lu Ming menutupi seluruh tubuhnya dengan domain chaos dan menahan tekanan dengan sekuat tenaga. Kekuatan tempurmu tidak buruk, tetapi kamu hanya berada di alam bela diri kerajaan tingkat ke-6. Kamu tidak layak melawanku. Pemuda terhormat itu berkata dengan acuh tak acuh. Nada suaranya dipenuhi dengan keyakinan dan penghinaan terhadap Lu Ming. Lu Ming tidak layak bertarung dengannya. Pemuda yang terhormat kemudian memandang pemuda yang disakiti oleh Lu Ming dan berkata, di masa depan, berkultivasilah dengan baik dan berusahalah untuk menerobos. Lain kali Anda melihat orang ini, Anda akan membunuhnya dengan tangan Anda sendiri, mengerti? Petik 2. Dimengerti, Tuan Muda. Pemuda berbaju ungu itu membungkuk sebagai jawaban, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin saat dia melihat ke arah Lu Ming. Ayo pergi. Pemuda bangsawan itu menarik kembali auranya dan pergi. Ya, seperti yang dia katakan, tingkat kultivasi Lu Ming terlalu rendah dan dia tidak layak bertarung dengannya. Dia bahkan tidak tertarik untuk bertarung. Dalam sekejap mata, pemuda bangsawan dan 2 pemuda berbaju ungu menghilang dari pandangan semua orang. Pada saat itu, Yun Kai, Yun Feng, dan yang lainnya memandang Lu Ming dengan ketakutan di mata mereka. Lu Ming sebenarnya bisa mengalahkan jenius kerajaan bela diri tingkat 8 dari keluarga Wan. Kekuatan tempurnya telah melebihi ekspektasi mereka. Misalnya, Yun Kai, yang budidayanya berada di puncak kerajaan bela diri tingkat 8, percaya bahwa dia tidak akan mampu mengalahkan para jenius dari keluarga Wan yang berada di level yang sama dengannya. Namun, Lu Ming mampu mengalahkannya, yang berarti kekuatan tempur Lu Ming berada di atas miliknya. Yun Si memandang Lu Ming dengan tatapan yang rumit. Dalam pertarungan di level yang sama, dia bukanlah tandingan para jenius dari keluarga Wan, namun Lu Ming mampu melewati 2 level dan mengalahkan para jenius dari keluarga Wan.
Kekuatan tempurnya sungguh luar biasa. Selamat tinggal. Pada saat ini, Lu Ming memandang Yun Si dan sedikit menangkupkan tinjunya, berencana untuk pergi sendirian. Lebih nyaman baginya untuk bertindak sendiri. Lu Ming, rumah 1000 pembunuh diciptakan oleh Kaisar Bela Diri 1000 pembunuh. Ini sangat kuat dan memiliki banyak ahli. Pasti akan ada banyak orang dari rumah 1000 pembunuh di medan perang 100 klan. Kamu harus berhati-hati. Pada akhirnya, Yun Si tidak tahan dan mengingatkan Lu Ming. Terima kasih banyak, aku akan berhati-hati, kata Lu Ming. Lu Ming, ada kota yang dibangun oleh penduduk setempat di medan perang 100 klan. Jika Anda memasuki kota, orang-orang dari rumah 1000 pembunuh akan lebih atau kurang khawatir dan tidak akan berani melangkah terlalu jauh. Yun Si mengingatkannya. Lu Ming mengangguk. Tidak semua medan perang 100 klan dipenuhi oleh orang luar seperti mereka. Ada beberapa penduduk asli. Kenyataannya, penduduk asli bukanlah penduduk asli murni. Mereka semua adalah orang-orang yang telah memasuki medan perang 100 klan di masa lalu. Beberapa dari mereka telah tinggal di sana selamanya dan tidak pernah pergi. Mereka telah mengakar di medan perang 100 klan dan berkembang biak. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang tiba di medan perang 100 klan. Orang-orang ini disebut penduduk asli. Selain itu, penduduk asli tumbuh di medan perang 100 klan. Mereka terbiasa dengan hukum yang kacau di dunia dan dapat beradaptasi dengannya. Oleh karena itu, beberapa penduduk asli yang berbakat dapat menerobos ke alam suci di medan perang 100 klan tanpa mengalami kematian atau menjadi gila karena hukum yang kacau. Namun, medan perang 100 klan sangat membatasi. Itulah sebabnya penduduk asli yang terkuat hanya bisa mencapai alam Sein yang cerah. Hampir mustahil bagi mereka untuk mencapai alam Supreme Sein. Para orang suci asli ini akan membangun kota dan pasukan di medan perang 100 klan. Di kota-kota ini, dilarang berperang dan membunuh. Oleh karena itu, jika mereka melanggar aturan ini, para suci di masyarakat setempat mungkin akan membunuh mereka. Oleh karena itu, meskipun tidak ada aturan di medan perang 100 klan, masih ada beberapa aturan di kota. Tentu saja, segala sesuatunya tidak mutlak. Jika seseorang cukup kuat, mereka dapat membunuh seseorang di kota dan kemudian melarikan diri dengan cepat. Bahkan para orang suci tidak dapat berbuat apa-apa. Namun, setidaknya jauh lebih aman daripada di luar kota. Itulah mengapa Yun Si menyarankan agar Lu Ming pergi ke kota. Lu Ming tidak banyak bicara. Dia berbalik dan melangkah ke udara, menghilang dari tempatnya dalam sekejap mata. Dengan tanda pembantaian di tubuhnya, dia tidak akan pernah bisa sampai ke kota terdekat. Dia pasti akan ditemukan dan dibunuh oleh ribuan orang yang terbunuh di prefektur. Yun Kai mencibir. Yun Si melirik Yun Kai dengan rasa jijik, lalu berbalik dan pergi. Dan EBSCP, Lu Ming mengendalikan sayap hitam dan terbang ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera, mereka terbang puluhan ribu mil. Medan perang 100 klan telah mengumpulkan banyak keajaiban pasukan tingkat berdaulat. Hampir semuanya memiliki tubuh spiritual bumi tingkat tinggi. Di kedalaman medan perang 100 klan, bahkan ada keajaiban yang memiliki tubuh spiritual surga. Ada terlalu banyak keajaiban. Kultivasi saya terlalu lemah. Saya harus menerobos secepat mungkin. Lu Ming memiliki banyak pemikiran di benaknya. Kelemahan Lu Ming selalu pada tingkat kultivasinya. Dia berasal dari pulau terpencil dan lingkungan budidaya di masa lalu kurang baik. Dibandingkan dengan para jenius di benua Yuanlu, tingkat budidayanya jauh lebih lemah. Dia telah memahami domain kekacauan yang utama. Dia tidak takut pada siapapun di level yang sama. Saatnya mencari tempat untuk menerobos. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Setelah terbang puluhan ribu mil lagi, Lu Ming terbang menuju gunung. Kemudian, domain kekacauan berubah menjadi domain bumi. Lu Ming langsung bergegas ke gunung, seolah-olah dia menggunakan teknik melarikan diri bawah tanah. Namun, tidak ada perubahan pada permukaan gunung tersebut. Setelah memasuki tengah gunung, Lu Ming membuka sebuah gua sederhana di tengah gunung dan memasuki diagram gunung dan sungai. Bab 1594 Alam Kaisar Bela Diri tingkat ke-7. Setelah memasuki diagram gunung dan sungai, Lu Ming duduk bersila di bawah pohon kuno pemahaman jalan. Hingga saat ini, Lu Ming telah menyirami pohon kuno pemahaman jalan dengan sejumlah besar cairan spiritual. Pohon itu tumbuh dengan sangat baik. Tingginya sekarang 2 meter, dan batangnya setebal lengan.
Cabang dan dedaunannya subur, dan gumpalan aura surgawi tertinggal di antara cabang dan dedaunan. Penggarap duduk bersila di bawah pohon kuno pemahaman jalan. Hati mereka tenang, pikiran mereka kosong, dan pikiran mereka aktif. Kecepatan pemahaman mereka dapat ditingkatkan berkali-kali lipat. Setelah itu, Lu Ming mengeluarkan batu dao surgawi. Aura dao surgawi yang dipancarkan oleh batu dao surgawi meningkatkan kecepatan Lu Ming memahami domain kekacauan. Lu Ming menutup matanya dan mulai memahaminya dengan tenang. Sebelumnya, Lu Ming berkeliling dunia selama setahun penuh dan menyatu dengan alam. Tahun itu, meskipun kultivasi Lu Ming berkembang sangat lambat, domain kekacauannya telah mencapai batas level 6. Dia bisa menerobos kapan saja. Selain itu, Lu Ming lebih selaras dengan alam, sehingga dia dapat memahaminya lebih cepat. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Domain kekacauan di tubuh Lu Ming tiba-tiba bergetar dan menjadi lebih kuat dan kental. Domain kekacauannya telah menembus dan mencapai level 7. Wilayah tingkat ke-7 sudah dianggap sebagai wilayah yang bisa dikuasai oleh Kaisar Bela Diri tingkat tinggi. Namun, Lu Ming tidak berhenti. Akumulasi sebelumnya terlalu kuat, ibarat banjir yang keluar setelah pintu air dibuka. Dunia kekacauan meningkat pesat. Adapun batu dao surgawi, Lu Ming mengeluarkannya satu demi satu. Setelah 2 hari berikutnya, domain kekacauan Lu Ming telah mencapai puncak level 7. Dengan terobosan ini, domain kekacauan telah ditingkatkan secara keseluruhan. Kecepatannya sangat mencengangkan. Tentu saja, ini karena akumulasi Lu Ming selama setahun terakhir. Sekarang setelah dia terakumulasi selama 1 tahun, kecepatan kemajuannya sangat mengejutkan. Nantinya, setelah ledakan tersebut, kecepatan kultivasi akan kembali normal. Setelah terobosan dalam domain kekacauan, tibalah waktunya untuk menerobos dalam budidaya. Lu Ming mengeluarkan sejumlah besar batu permata mentah kelas menengah dan meledak dengan kekuatan melahap untuk melahap dan memurnikannya. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Tingkat kultivasi Lu Ming meningkat pesat hingga mencapai puncak alam Kaisar Bela Diri tingkat ke-7, yang setingkat dengan domain kekacauan. Di alam Kaisar Bela Diri tingkat ke-7, Lu Ming telah secara resmi masuk ke jajaran alam Kaisar Bela Diri tingkat tinggi. Kekuatan tempurnya meningkat pesat. Peningkatan tingkat kultivasi Lu Ming membawa peningkatan menyeluruh dalam kekuatan tempurnya. Esensi sejatinya akan meroket, tubuh rohnya akan terkondensasi dan menjadi lebih kuat, dan kekuatan jiwanya juga akan menjadi lebih kuat seiring dengan peningkatan tingkat kultivasinya. Karena terlalu sulit untuk menaikkan level domain kacau, kekuatannya akan meningkat setiap kali naik level. Pada saat yang sama, peningkatan budidaya akan membuat senjata Sein menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, tingkat kultivasi Lu Ming meningkat 1 tingkat dan kekuatan tempurnya meningkat pesat. Sekarang, jika Lu Ming melawan Yun Kai, seorang jenius di puncak kerajaan bela diri tingkat 8, dia yakin bahwa dia akan mampu membunuhnya dalam hitungan detik. Saatnya keluar dan mencari ahli untuk bertarung. Hanya dengan begitu saya dapat menerobos lebih cepat. Jika aku terus mengasingkan diri, aku akan kehilangan gunanya datang ke medan perang 100 klan. Lu Ming merenung. Kemudian, dia keluar dari diagram gunung dan sungai dan mengubah alam kekacauan menjadi alam bumi. Dia bergegas keluar dari pegunungan dan terbang menuju kedalaman medan perang 100 klan. Bas, bas, bas. Lu Ming belum terbang jauh ketika dia melihat beberapa sosok menembus kehampaan dan terbang ke satu arah. Seseorang melirik Lu Ming dengan acuh tak acuh dari jauh dan mengabaikannya. Mereka semua ahli. Mereka semua ahli kerajaan bela diri LV9. Lu Ming bergumam dan kemudian melanjutkan bergerak maju. Namun, Lu Ming bertemu dengan beberapa kelompok orang secara berurutan dan mereka semua terbang ke arah yang sama. Bukankah terlalu kebetulan jika begitu banyak orang menuju ke arah yang sama? Atau adakah sesuatu ke arah itu yang menarik orang-orang ini? Lu Ming merenung dalam hatinya. Bas, bas, bas. Pada saat ini, Lu Ming melihat 3 sosok lagi terbang ke arah itu. Ayo pergi dan lihat. Lu Ming segera menyembunyikan auranya dan mendarat di tanah di bawah. Dia menggunakan pepohonan untuk menutupi gunung dan mengikuti kelompok itu dari kejauhan. 1 jam kemudian, mereka sampai di pegunungan yang luas. Ketiga sosok itu tiba-tiba berhenti dan saling mengangguk. Mereka turun dan menghilang. Sosok Lu Ming membubung ke langit dan muncul di langit di atas tempat beberapa orang berdiri sebelumnya. Dia melihat ke bawah.
Di bawahnya ada bongkahan batu besar, namun ada retakan pada batu tersebut. Itu sangat tersembunyi, dan jika seseorang tidak melihat lebih dekat, mereka tidak akan dapat melihatnya dengan jelas. Saat ini, angka-angka itu sudah menghilang. Mungkinkah beberapa orang itu telah memasuki celah ini? Dengan satu pemikiran, sayap hitam muncul di punggung Luming. Kemudian, domain kekacauan menutupi seluruh tubuhnya dan dia turun menuju celah tersebut. Retakannya terus turun dan menjadi gelap gulita. Namun, saat Luming terus turun, retakan itu semakin besar dan lebar. Ada dunia di dalam celah ini. Petik 2. Luming berdiri tinggi di langit dan melihat ke bawah. Di bawahnya ada tanah tanpa batas. Dengan bantuan cahaya redup, dia hampir tidak bisa melihat gunung dan sungai. Luming mendarat di puncak gunung dengan santai dan melihat sekeliling. Yang terlihat adalah pegunungan, namun tidak ada tumbuh-tumbuhan, hanya bebatuan dan tanah berwarna hitam. Mungkinkah orang-orang yang dia lihat sebelumnya semuanya ada di sini? Luming merenung dalam hatinya. Medan perang 100 klan terjadi pada zaman kuno. Ahli yang tak terhitung jumlahnya berpartisipasi dalam pertempuran dan ahli yang tak terhitung jumlahnya tewas dalam pertempuran, membentuk banyak tempat aneh. Tempat-tempat aneh itu seringkali mengandung peluang besar, namun juga disertai risiko. Membunuh. Tiba-tiba, hembusan angin kencang datang dari belakang Luming dan menyerangnya. Luming tidak ragu-ragu. Dia menghindari serangan itu dan berbalik untuk melihat. Apa ini? Ki iblis yang sangat berat. Mata Luming sedikit menyipit. Orang yang menyerangnya adalah monster tinggi dan kekar dengan duri tulang hitam di sekujur tubuhnya. Ia berwujud orang dewasa dan memegang kapak perang di tangannya. Tubuhnya dipenuhi dengan ki iblis yang tebal. Membunuh. Monster itu berbicara dalam bahasa manusia. Ia meraung dan menerkam Luming lagi. Alam Kaisar Bela Diri LV6, mati. Luming melayangkan pukulan dan kekuatan seni surgawi penekan penjara dilepaskan. Bang! Monster ini, yang setara dengan Kaisar Bela Diri tingkat 6, langsung terkena pukulan Luming dan tubuhnya meledak. Namun, monster itu tidak terbuat dari daging dan darah. Setelah tubuhnya meledak, ia berubah menjadi awan ki iblis, berguling-guling di udara dan kemudian mengembun menjadi monster itu lagi. Ia meraung dan menyerang Luming. Jika itu benar-benar terkondensasi dari ki iblis, maka aku akan melenyapkan ki iblismu. Luming segera mengaktifkan Chaos Domain-nya dan meledakkannya. Tubuh monster itu sekali lagi hancur dan berubah menjadi ki iblis yang mengepul. Namun, pada saat berikutnya, ki iblis mengembun lagi dan berubah menjadi monster. Auranya hanya sedikit melemah. Monster macam apa ini? Bahkan alam chaos hanya bisa melenyapkannya sedikit. Itu tidak bisa dibunuh. Luming memperlihatkan ekspresi terkejut. Setelah itu, Luming menyerang beberapa kali berturut-turut. Setiap saat, monster itu akan meledak. Namun, setiap saat, monster itu akan berubah menjadi ki iblis dan kemudian mengembun lagi. Tampaknya itu benar-benar abadi. Bab 1595 Kristal Jahat Iblis. Monster ini bahkan lebih sulit untuk dihadapi dibandingkan para seniman bela diri yang mengolah tubuh roh alami. Prajurit yang mengolah tubuh roh tipe alami akan mengubah tubuh mereka menjadi elemen alami ketika diserang untuk mengurangi kerusakan. Namun, selama mereka cukup kuat, mereka masih bisa menghancurkan tubuh roh lawan. Namun, monster ini sepertinya mustahil dihancurkan dengan kekuatan murni. Bahkan alam kekacauan tidak banyak berpengaruh padanya. Tidak, monster ini memiliki inti. Letaknya di antara kedua alis. Tiba-tiba, mata Luming berbinar. Ketika dia menyebarkan monster itu lagi, dia menemukan ada kristal hitam di antara alis monster itu. Itu dikelilingi oleh ki iblis dan dia belum menyadarinya sebelumnya. Selain itu, ki iblis yang tersebar telah berkumpul di sana untuk mereformasi tubuh monster itu. Puff! Luming maju selangkah dan mencakar gelabela monster itu seperti cakar naga. Dia mengambil sepotong kristal. Kemudian, Luming mundur dan mengeluarkan kristal itu. Luming melihatnya dan melihat kristal hitam di tangannya. Ada lapisan api iblis hitam di kristal itu. Ada jejak kecerdasan pada kristal itu. Menarik. Hancurkan itu. Luming bergumam. Dia menuangkan inti esensialnya ke dalam kristal dan api iblis pada kristal itu segera padam. Bang! Ketika api iblis pada kristal itu padam, tubuh monster itu meledak dan berubah menjadi ki iblis, menghilang di udara. Tidak mungkin melakukan reformasi. Kristal ini adalah intinya. Ini,
Mungkinkah itu kristal iblis-iblis yang legendaris? Mata Lu Ming berbinar saat dia mengukur kristal di tangannya. Kristal jahat iblis adalah harta yang sangat berharga. Itu hanya dapat ditemukan di tempat-tempat dengan ki iblis yang sangat kaya. Fungsi terbesar dari kristal iblis-iblis adalah untuk meredam jiwa. Melalui penyempurnaan kristal iblis-iblis, kekuatan jiwa seorang pejuang akan terus meningkat. Tempat ini sebenarnya memiliki kristal jahat iblis. Mata Lu Ming menjadi semakin cerah. Lu Ming telah mengembangkan teknik pedang dewa. Kristal iblis jahat sangat berguna baginya. Kekuatan jiwa Lu Ming puluhan kali lebih kuat dari seniman bela diri lain pada level yang sama karena bel kesengsaraan penyempurnaan dunia. Selain itu, mengolah teknik pedang dewa juga akan meningkatkan kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwa Lu Ming saat ini lebih kuat dari seniman bela diri kerajaan bela diri tingkat 9 puncak. Bahkan kekuatan jiwa tersebut hampir setara dengan kekuatan jiwa seorang setengah biksu. Dengan kekuatan jiwa yang begitu kuat, teknik pedang dewa dapat secara langsung merobek jiwa seorang seniman bela diri dengan level yang sama dan membuat jiwa pihak lain menghilang. Bahkan seorang seniman bela diri di puncak kerajaan bela diri LV9 akan sangat terpengaruh, dan kekuatan tempurnya akan sangat berkurang. Bahkan setengah orang suci pun bisa terpengaruh oleh serangan jiwa Lu Ming dan kekuatan tempur mereka akan berkurang. Jika kekuatan jiwa Lu Ming terus meningkat hingga mencapai level setengah Sein atau bahkan lebih kuat, dia mungkin bisa merobek jiwa setengah Sein ketika dia menggunakan teknik pedang surgawi. Ini akan menjadi peningkatan besar bagi kekuatan tempur Lu Ming. Dikatakan bahwa semakin kuat seorang pejuang, semakin banyak penekanan yang mereka berikan pada jiwa mereka. Dikatakan bahwa ketika kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu, jiwa sangatlah penting bagi seorang seniman bela diri. Oleh karena itu, nilai kristal iblis-iblis sangat tinggi di pasaran. Apakah masih ada kristal jahat iblis di tempat ini? Setelah Lu Ming menyingkirkan kristal iblis, dia berlari menuruni puncak gunung dan mendarat di tanah dengan bebatuan aneh. Mengaum, Lu Ming baru saja mendarat ketika suara gemuruh keras terdengar. Seekor harimau besar menerkam Lu Ming. Harimau raksasa itu berwarna hitam pekat dan memancarkan ki iblis. Itu juga terjadi di ranah bela diri kerajaan LV6. Ledakan, Lu Ming melayangkan pukulan dan harimau raksasa itu meledak. Sama seperti makhluk iblis berbentuk manusia, ki iblis berguling dan tubuh macan raksasa muncul kembali. Seperti yang diharapkan, sekilas saja, Lu Ming memang melihat kristal di antara alis macan raksasa itu. Membunuh. Lu Ming maju selangkah dan mencakar celah di antara alis harimau. Dia mengeluarkan sepotong kristal. Kristal iblis-iblis, itu benar-benar kristal iblis-iblis. Ada juga lapisan api iblis di atasnya, tapi dihancurkan oleh Lu Ming. Harimau raksasa itu berubah menjadi ki iblis dan menghilang. Haha, ini benar-benar tanah harta karun. Lu Ming sangat gembira. Sosoknya berkedip-kedip dan dia mulai mencari makhluk iblis itu. Setelah melakukan perjalanan beberapa mil, makhluk iblis lain muncul. Itu adalah serigala raksasa, juga berada di alam bela diri kerajaan tingkat ke-6. Lu Ming meraih kristal jahat iblis di antara alisnya dan terus bergerak maju. Mengaum, mengaum. Dia tidak melihat makhluk iblis apapun selama lebih dari 10 mil. Namun, setelah itu, dia mendengar suara gemuruh yang keras. Sebanyak 6 makhluk iblis menerkam Lu Ming. Salah satunya berada di ranah bela diri kerajaan LV8, 2 di LV7, dan 3 lainnya di LV6. 6 iblis menyerang pada saat yang sama, dan kekuatan mereka sangat mencengangkan. Lu Ming menggunakan teknik elemen angin dan tubuhnya bersinar. Dia membunuh makhluk iblis kerajaan bela diri tingkat 6 dalam satu gerakan dan mengeluarkan kristal jahat iblis. Pada saat yang sama, dia mengepakkan sayap hitamnya dan menyebarkan sisanya ke dalam ki iblis. Namun, saat berikutnya, mereka segera mengembun kembali. Puff, puff, Lu Ming terus menyerang. Dia mengambil kristal jahat iblis dari 2 makhluk iblis kerajaan bela diri LV6 lainnya dan menyimpannya di diagram gunung dan sungai. Kemudian, ia menerkam makhluk iblis kerajaan bela diri tingkat 7 dan mencakarnya. Makhluk iblis itu meraung dan memutar kepalanya untuk menghindari serangan Lu Ming. Cakar Lu Ming mendarat di tubuhnya, menyebabkannya meledak. Namun, hal itu segera muncul kembali. Kamu cukup pintar. Lu Ming bergumam dan terus menangkap 2 iblis lainnya. Kedua makhluk iblis itu sangat pintar. Mereka melindungi kepala mereka dengan baik dan tidak membiarkan Lu Ming menangkap mereka. Adapun tubuh mereka,
mereka membiarkan Lu Ming menyerang mereka sesuka hatinya. Makhluk iblis semacam ini bahkan lebih sulit untuk dihadapi dibandingkan prajurit dengan level yang sama. Mereka hanya perlu melindungi kepala mereka dan menyerang bagian tubuh lainnya dengan gila-gilaan. Jika bukan karena kekuatan tempur Lu Ming yang kuat, mereka akan mendapat masalah. 9 segel gerbang surgawi, mari kita lihat bagaimana kamu bisa menghindar. Lu Ming membentuk segel dengan kedua tangannya dan 7 pintu penyegel muncul di langit. Sekarang, Lu Ming sudah bisa memadatkan 7 gerbang penyegel. 7 gerbang penyegel memancarkan cahaya cemerlang dan langsung mengunci ketiga iblis di tempatnya. Puff, puff, puff. Sosok Lu Ming melintas dan dia langsung meraih kristal iblis dari 3 iblis. Kemudian, dia menggunakan inti esensialnya untuk menghapus spiritualitas mereka. Keenam iblis itu berubah menjadi ki iblis dan menghilang. Semakin tinggi budidaya makhluk iblis, semakin baik kualitas kristal jahat iblis. Lu Ming mengukur kristal jahat iblis di alam kaisar bela diri tingkat ke-7 dan alam kaisar bela diri tingkat ke-8 di tangannya. Dia menyadari bahwa kualitasnya memang lebih baik daripada kristal jahat iblis dari makhluk iblis alam kaisar bela diri tingkat 6. Setelah Lu Ming menyimpannya, dia terus bergerak maju. Sepertinya ada banyak sekali makhluk iblis di tempat ini. Saat Lu Ming bergerak maju, dia terus bertemu dengan makhluk iblis. Dia bahkan bertemu dengan makhluk iblis tingkat tertinggi, yang setara dengan alam bela diri kerajaan tingkat 9. Semakin tinggi levelnya, semakin kuat pula mereka, dan semakin sulit mendapatkan kristal jahat iblis. Namun, Lu Ming memiliki 9 segel gerbang surgawi, sebuah keterampilan rahasia yang dapat menyegel pergerakan pihak lain. Jauh lebih nyaman. Pada akhirnya, Lu Ming bahkan memanggil gelembung untuk membantu. Dengan domain ruang waktu dari gelembung, menyegel iblis-iblis ini menjadi lebih mudah. Lu Ming seperti pemanen, memanen kristal jahat iblis. Setengah hari kemudian, Lu Ming telah memperoleh lebih dari 100 kristal iblis. Ada orang-orang dari alam bela diri kerajaan tingkat 6 hingga tingkat 9. Bab 1596 Kamu percaya itu? Di dalam gua, sebuah pagoda digantung di atas kepala Lu Ming. Domain ruang waktu tersebar dari pagoda. Gelembung transparan tiba-tiba terbentuk dan menjebak makhluk iblis kaisar bela diri tingkat 9. Lu Ming mengambil kristal jahat iblis dari makhluk iblis itu. Sangat nyaman dengan bantuan gelembung. Wajah Lu Ming penuh dengan senyuman. Gelembung bersembunyi di pagoda itu. Saat tingkat kultivasi Lu Ming semakin tinggi, orang-orang yang berhubungan dengannya juga menjadi lebih kuat. Banyak orang yang bisa mengenali gelembung secara sekilas. Seekor bayi tikus roh ruang waktu sangat berharga dan godaannya sangat menakutkan. Lu Ming akan berada dalam bahaya jika ada makhluk kuat yang tertarik padanya. Oleh karena itu, ketika Lu Ming ingin gelembung keluar dan membantu, dia akan membiarkan gelembung masuk ke dalam pagoda. Dengan cara ini, banyak orang akan mengira bahwa pagoda ini hanya memiliki efek domain ruang dan waktu. Pagoda dengan domain waktu sangatlah berharga, tetapi memiliki beberapa fungsi. Karena tidak dapat ditingkatkan, beberapa makhluk kuat tidak menginginkannya. Namun, jika itu adalah tikus roh ruang waktu, itu akan sangat berbeda. Jika dinaikkan, ia akan mampu menentang langit di masa depan. Ini benar-benar 10 besar warbis. Lu Ming tentu saja harus lebih berhati-hati. Setelah mendapatkan kristal iblis, Lu Ming meninggalkan gua dan terus bergerak maju. Daerah ini sangat luas. Sampai saat ini, Lu Ming belum bertemu orang lain. Tidak lama kemudian, Lu Ming memperoleh lusinan kristal jahat iblis. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, Lu Ming mendengar serangkaian raungan datang dari depan. Itu semua adalah auman setan. Dilihat dari suaranya, jumlahnya banyak. Ayo pergi. Mata Lu Ming berbinar dan dia bergegas menuju sumber suara. Setelah melewati 2 gunung, Lu Ming melihat sekelompok besar setan mengepung 4 pemuda. Itu mereka. Kebetulan sekali, Lu Ming sedikit menyipitkan matanya. Keempat pemuda itu sebenarnya adalah Yun Si, Yun Kai, dan yang lainnya. Mereka pasti melihat yang lain datang, jadi mereka mengikuti mereka. Setidaknya ada 100 makhluk iblis yang mengepung Yun Si dan 3 lainnya. Dengan kekuatan tempur Yun Si, mudah baginya untuk bertarung di atas levelnya, jadi dia tidak takut pada makhluk iblis ini. Namun, tidak mudah untuk mendapatkan kristal jahat iblis dengan begitu banyak makhluk iblis.
Sialnya, makhluk iblis ini terlalu licik. Mereka selalu menghindari kepala, jadi kita tidak bisa mendapatkan kristal jahat iblis sama sekali. Yun Kai mengutuk. Jika hanya ada sedikit makhluk iblis, mereka bisa saja mengepung mereka untuk mendapatkan kristal jahat iblis. Namun, ada terlalu banyak makhluk iblis di tempat kejadian. Terlebih lagi, kamu tidak bisa langsung mematahkan kepala makhluk iblis itu. Jika Anda melakukan itu, kristal jahat iblis di dalamnya juga akan hancur, dan itu akan sia-sia. Yunsi dan 3 lainnya terus menyerang, dan tubuh makhluk iblis itu dihancurkan satu demi satu. Namun, segera setelah makhluk iblis ini dihancurkan, makhluk iblis lainnya bergegas mendekat dan menyerang Yunsi dan yang lainnya, membuat mereka tidak dapat mengejar dan merebut kristal jahat iblis tersebut. Setelah bertarung beberapa saat, mereka bahkan tidak mendapatkan satu pun kristal iblis. Pada saat ini, Luming maju selangkah dan keluar. Itu kamu, Luming. Ketika Luming keluar, Yunsi, Yun Kai, dan yang lainnya sangat terkejut. Luming, kamu masih hidup. Kamu beruntung karena tidak ada seorang pun dari rumah 1000 pembunuh yang datang mencarimu. Yun Kai mencibir. Luming melirik Yun Kai dengan acuh tak acuh. Dia mengabaikan orang-orang seperti itu. Mengaum, mengaum. Begitu Luming muncul, sekelompok iblis mengubah arah mereka dan menyerangnya. Hampir semuanya berada di alam bela diri kerajaan tingkat ke-6 atau ke-7. 9 meterai gerbang dewa. Luming membuat serangkaian segel tangan dan 7 gerbang penyegel muncul, menyegel 7 makhluk iblis. Kemudian, dalam sekejap, 7 kristal iblis muncul di tangan Luming. Semudah itu, Yunsi, Yun Kai, dan yang lainnya tercengang. Yun Kai, khususnya, menunjukkan ekspresi cemburu. Mengaum, mengaum. Lebih banyak setan menyerang Luming. Luming memadatkan pintu penyegel lagi. Kali ini, gelembung membantunya. Sejumlah besar setan terpaku di tempatnya dan tidak bisa bergerak. Luming tampak seperti sedang berjalan-jalan di halaman, seperti sedang memetik buah dari halaman belakang rumahnya. Dia mengulurkan cakarnya dan mengeluarkan kristal jahat iblis satu demi satu. Makhluk iblis itu berubah menjadi ki iblis dan menghilang. Kemudian, Luming bergegas menuju iblis yang mengepung Yunsi dan yang lainnya. Dia menggunakan rencana lama yang sama lagi. Tidak lama kemudian, lebih dari 100 iblis berubah menjadi ki iblis dan menghilang. Kristal jahat iblis semuanya memasuki diagram gunung dan sungai Luming. Ini, Yunsi dan yang lainnya tercengang. Menjijikkan. Mata Yun Kai dipenuhi api cemburu. Tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan satu kristal iblis, tetapi Luming dengan mudah memperoleh lebih dari 100 kristal. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada kecepatan mereka. Luming, kamilah yang memikat makhluk iblis ini ke sini. Terlalu tidak baik bagimu untuk menyerang mereka di tengah jalan. Apakah kamu tidak akan memberi kami beberapa kristal iblis? Mata Yun Kai menoleh dan dia mencibir. Kamu memancingnya ke sini. Lelucon apa? Daerah ini penuh dengan makhluk iblis. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda menarik mereka ke sini? Aku bahkan menyelamatkanmu, tetapi kamu bahkan tidak berterima kasih padaku karena telah menyelamatkanmu, dan kamu ingin aku berbagi kristal jahat iblis itu denganmu. Kamu benar-benar berkulit tebal. Luming mencibir. Hah! Yun Kai mendengus dingin, ekspresinya agak tidak enak dilihat. Kemudian, matanya berkedip, dan dia menunjukkan senyuman palsu. Luming, kamu datang dari Gunung Kaisar Awan dan merupakan bagian dari tim kami. Bagaimana kalau Anda kembali ke tim sekarang? Kita akan mengumpulkan kristal-kristal itu lalu membaginya secara merata, bagaimana? Luming mencibir dan memandang Yun Kai seolah dia idiot. Yun Kai ini tidak hanya berkulit tebal, dia juga tidak tahu malu. Sebelumnya, dia takut diburu oleh rumah 1000 pembunuh dan mengusir Luming. Sekarang, setelah melihat efisiensi luar biasa Luming dalam merebut kristal jahat iblis, dia ingin Luming kembali ke tim. Dia bahkan mengusulkan untuk membagi kristal jahat iblis secara merata. Betapa konyolnya hal itu. Senyuman mengejek terlihat di sudut bibir Luming. Tentu, tapi setelah kita keluar dari tempat ini, kita akan tetap menjadi satu tim dan kita harus menjelajah bersama. Bagaimana? Ini, Yun Kai segera menjadi kaku. Lelucon yang luar biasa. Setelah mereka meninggalkan tempat ini, Luming akan terus tinggal bersama mereka. Jika pembunuh dari rumah 1000 pembunuh datang, mereka harus mati bersama Luming. Bagaimana bisa? Mata Yun Kai menoleh lagi,
Baiklah, tentu. Meskipun dia mengatakan itu, dia berpikir bahwa dia harus menenangkan Lu Ming terlebih dahulu. Setelah dia mendapatkan sejumlah besar kristal iblis dan meninggalkan tempat ini, dia akan mengusir Lu Ming. Haha, aku hanya bercanda denganmu. Anda benar-benar percaya itu. Petik 2. Lu Ming tertawa terbahak-bahak, niat mengejeknya semakin kuat. Lu Ming, kamu. Yun Kai sangat marah. Dia tahu bahwa dia telah dibodohi oleh Lu Ming. Lu Ming tidak berniat kembali ke tim. Mengaum, mengaum. Pada saat ini, suara gemuruh datang dari lembah terdekat. Tanah berguncang ketika sekelompok makhluk iblis menyerang. Ada begitu banyak makhluk iblis di sini. Lu Ming mengambil satu langkah ke depan dan gerbang penyegelan terbentuk, mengunci 7 iblis di tempatnya. Saat berikutnya, Lu Ming memiliki 7 batu rem iblis lagi. Bab 1597 Metode yang Menggelegar. Lu Ming bekerja sama dengan gelembung-gelembung itu dan memanen kristal iblis dari makhluk iblis itu secara sembarangan. Mata Yun Kai memerah karena cemburu. Dia meraung marah dan ingin mendapatkan kristal iblis juga. Namun, setelah bertarung lama dengan makhluk iblis, dia hanya berhasil mendapatkan satu. Di sisi lain, Lu Ming memiliki hampir 100 kristal iblis di akunnya. Ada lebih dari 100 monster yang berlari keluar dari ngarai, tetapi hanya selusin yang tersisa. Saat ini, beberapa pemuda terbang dari langit. Begitu beberapa pemuda itu tiba, mata mereka langsung tertarik pada Lu Ming. Pada saat itu, Lu Ming sedang melemparkan 9 meterai gerbang dewa. 7 gerbang penyegelan menyegel 7 iblis dan menyita 7 kristal iblis-iblis. Teknik penyegelan yang sangat kuat. Salah satu mata pemuda itu berbinar. Pada saat ini, Lu Ming juga memperhatikan bahwa beberapa pemuda di langit telah memasang gerbang segel lagi untuk menyegel iblis yang tersisa dan merebut kristal iblis. Kemudian, dia menggerakkan tubuhnya dan hendak meninggalkan tempat itu. Namun, di langit, beberapa sosok pemuda melintas dan mengelilingi Lu Ming. Ada urusan apa kamu di sini? Lu Ming bertanya dengan dingin. Tidak apa, kami melihat teknik penyegelanmu tidak buruk, jadi kami ingin bekerja sama denganmu. Salah satu pemuda berambut pendek berkata sambil tersenyum tipis. Aura ahli alam bela diri kerajaan tingkat 9 dilepaskan dari tubuhnya dan dikunci pada Lu Ming. Kerja sama, aku tidak tertarik, aku lebih suka menyendiri. Lu Ming langsung menolaknya. Setelah ditolak oleh Lu Ming, wajah remaja berambut pendek itu menjadi dingin. Dia berkata dengan nada mengancam, "Bocah, kamu hanya berada di alam bela diri kerajaan tingkat ke-7. Anda sebaiknya melihat situasinya dengan jelas." Begitu dia selesai berbicara, aura di tubuhnya menjadi lebih kuat, membentuk tekanan mengerikan yang menekan Lu Ming. Ancaman tersebut sudah jelas terlihat. Pada saat yang sama, 3 pemuda lainnya juga melepaskan aura mereka dan menekan ke arah Lu Ming. Satu puncak kerajaan bela diri kerajaan LV9 dan 2 ahli kerajaan bela diri puncak LV8. Keempat ahli itu mengelilingi Lu Ming dengan mata muram. Tidak jauh dari situ, Yun Kai sedang sombong. Haha, siapa yang menyuruh bocah ini sombong? Mari kita lihat bagaimana dia mati sekarang. Yun Si, ini tidak ada hubungannya dengan kami, jadi sebaiknya kamu tidak ikut campur. Yun Kai mencibir dan mengingatkan Yun Si untuk tidak bergerak. Yun Si mengerutkan kening. Namun, pihak lain memiliki 2 orang di alam bela diri kerajaan tingkat ke-9. Bahkan jika dia ingin membantu, dia takut dia tidak berdaya. Mata Lu Ming menjadi dingin. Dia melihat sekeliling dan mengucapkan sepatah kata dengan dingin, "Pergilah." Perkataannya membuat wajah keempat pemuda itu tenggelam. "Nak, kalau bukan karena kamu punya nilai tertentu, aku pasti sudah menamparmu sampai mati sekarang. Sekarang, saya akan memberi Anda 2 pilihan. Yang pertama adalah menyerahkan kristal jahat iblis yang Anda miliki, lalu dengan patuh mengikuti kami dan membantu kami berburu kristal jahat iblis. Pilihan kedua adalah kematian. Mana yang Anda pilih?" Remaja berambut pendek itu berkata dengan dingin. "Saya akan memilih 2 jalur lainnya," kata Lu Ming. "2 yang mana?" Remaja berambut pendek itu tertegun dan bertanya tanpa sadar. "Syarat pertama adalah kalian harus segera tersesat. Syarat kedua adalah kamu mati," kata Lu Ming. Keempat pemuda itu tercengang. "Berat, kamu berani bermain dengan kami. Kamu sedang mencari kematian." Mata remaja berambut pendek itu dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Pedang petir muncul di tangannya dan dia menebaskannya ke arah Lu Ming. "Membunuh."
Lu Ming berteriak dan mengaktifkan teknik pedang sucinya, menyerang jiwa pihak lain. Pedang remaja berambut pendek itu berhenti di tengah jalan dan dia meraung. Suara mendesing. Lu Ming memegang tombak naga hitam dan menembus pria berambut pendek itu, memakukannya ke tanah. Karena dia akan bergerak, Lu Ming tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dia segera melancarkan serangan yang menggelegar dan membunuh lawannya. 3 orang lainnya tercengang. Mereka tidak pernah menyangka Lu Ming begitu menakutkan hingga dia bisa membunuh remaja berambut pendek itu dalam satu gerakan. Remaja berambut pendek itu adalah ahli alam bela diri kerajaan tingkat 9, 2 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming. Namun, dia terbunuh dalam satu gerakan. Saat mereka bertiga bereaksi, semuanya sudah terlambat. 7 gerbang penyegel muncul di sekitar mereka, dan kekuatan penyegelan yang menakutkan membuat mereka sulit untuk bergerak. Mereka melepaskan kekuatan penuh mereka dalam upaya menghancurkan gerbang penyegel. Membunuh. Kemudian, teknik pedang dewa meledak dan menusuk tubuh ketiga orang itu. Jiwa mereka terasa seperti akan terkoyak. Ah! Tidak, ampuni hidupku. Ketiga pemuda itu berteriak ketakutan. Namun, yang menyambut mereka adalah 3 ujung tombak Lu Ming yang menakutkan. Cahaya tombak menembus ketiga pemuda itu dan mereka semua mati. Dengan lambaian tangannya, Lu Ming menyimpan cincin penyimpanan keempat pemuda itu, lalu menatap dingin ke arah Yun Kai. Seluruh tubuh Yun Kai gemetar ketakutan, hatinya menjadi dingin dan wajahnya pucat pasi. 4 ahli, termasuk mereka yang berada di alam bela diri kerajaan tingkat 9, bahkan tidak dapat melawan Lu Ming. Mereka terbunuh dalam sekejap. Dengan kekuatan tempur seperti itu, membunuhnya semudah membalikkan tangannya. Lu Ming ini, bagaimana dia bisa begitu kuat? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Yun Kai meraung di dalam hatinya. Meskipun mereka berdua memiliki tubuh spiritual bumi tingkat tinggi, kekuatan tempur Lu Ming jauh lebih tinggi daripada yang lain. Sulit baginya untuk menerimanya. Faktanya, kekuatan tempur Lu Ming tidak lebih tinggi dari remaja berambut pendek. Sebelumnya, beberapa dari mereka meremehkan Lu Ming. Teknik pedang dewa Lu Ming dan 9 segel gerbang surgawi bekerja sama dengan sempurna. Itu terlalu menakjubkan. Selama kekuatan tempur seseorang tidak melebihi kekuatan Lu Ming, dia hanya akan mati di bawah serangan Lu Ming. Jika dia adalah seorang setengah biksu, kedua jurus Lu Ming tidak akan banyak berguna. Kekuatan jiwa Lu Ming saat ini hampir mendekati kekuatan setengah Sein. Meskipun teknik pedang suci bisa mengguncang jiwa seorang setengah biksu, namun teknik itu tidak akan terlalu serius dan pihak lain akan mampu menolaknya. 9 meterai gerbang dewa juga akan dikalahkan oleh pihak lain. Namun, jenius tubuh spiritual duniawi bagian atas kerajaan bela diri tingkat 9 tidak dapat menahan 2 gerakan dari Lu Ming. Lu Ming memang bisa membunuhnya dengan mudah. Lu Ming melirik Yun Kai dengan dingin. Kemudian, dia mengepakkan sayap hitamnya dan terbang ke angkasa, meninggalkan tempat itu. Setelah Lu Ming pergi, Yun Kai menghela nafas lega. Tekanan yang diberikan Lu Ming padanya barusan terlalu besar. Anak ini, Yun Kai mengertakkan gigi. Mengaum, mengaum. Pada saat ini, beberapa makhluk iblis bergegas keluar dari ngarai. Yun Si dan yang lainnya mengumpulkan pikiran mereka dan mulai melawan makhluk iblis itu. Hanya ada sedikit makhluk iblis, jadi tidak sulit bagi mereka untuk merawatnya. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk merebut kristal jahat iblis itu. Bas. Dan EBSCP, suara mendesing. Saat ini, ada suara lain di langit. 3 sosok muncul di atas mereka, dan tekanan mengerikan menekan mereka berempat. Itu mereka, klan Wan terpilih, kata Yun Kai dengan wajah pucat. 3 orang di langit adalah pemuda terhormat dari keluarga Wan dan 2 pemuda berbaju ungu. Jadi kamu berasal dari Gunung Awan Kaisar. Sekarang, serahkan semua kristal jahat iblis yang kamu miliki. Seorang pemuda berbaju ungu keluar dan berkata dengan dingin. Apa, Anda ingin merampok kristal iblis kami? Kata Yun Si dengan marah. Jika kamu tidak memberikannya kepada kami akan membunuhmu. Cepatlah, kami tidak punya waktu untuk menyia-nyiakanmu. Kata pemuda berbaju ungu. Kalian, Yun Si sangat marah, tapi dia tidak berdaya. Dia menatap pemuda bangsawan itu dengan ketakutan. Pemuda bangsawan itu jelas merupakan sosok yang sangat menakutkan. Tekanan yang dia berikan padanya terlalu besar. Dia merasa pemuda bangsawan itu hanya membutuhkan 1 gerakan untuk membunuhnya.
Bab 1598 Peluncuran Luming. Pada akhirnya, Yun Si dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mengeluarkan semua kristal jahat iblis dan memberikannya kepada pemuda berbaju ungu. Pemuda berkemeja ungu menyerahkannya kepada pemuda bangsawan dengan hormat. Setelah pemuda bangsawan itu menyimpannya, dia berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar, Yun Kai berseru. Pemuda bangsawan itu berbalik dan menatap Yun Kai, dengan acuh tak acuh berkata, "Ada apa? Kamu mau mati?" "Tidak, merupakan kehormatan bagi saya untuk mempersembahkan kristal jahat iblis saya kepada Anda. Ada berita penting yang ingin kuberitahukan padamu. Ada seseorang yang memiliki setidaknya ratusan kristal iblis jahat, atau bahkan lebih." Yun Kai buru-buru berkata, "Beberapa ratus." Mata pemuda bangsawan itu menyala-nyala karena gairah. "Nak, siapa yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan beberapa ratus kristal jahat iblis? Jika kamu berbohong, kamu meminta kematian, tahu?" Seorang pemuda berbaju ungu berteriak dengan dingin. "Saya tidak berbohong. Kita semua dapat bersaksi bahwa pria tersebut telah menguasai teknik penyegelan yang dapat dengan cepat menyegel makhluk iblis dan kemudian merebut kristal iblis jahat. Tempat ini dipenuhi dengan ki iblis yang padat, yang belum hilang. Itu disebabkan oleh pria tadi," kata Yun Kai. "Yun Kai, kamu," tegur Yun Si. Dia tidak menyangka Yun Kai begitu hina sehingga dia ingin mengusir Luming. Mata Yun Kai berkedip dengan cahaya yang kejam, dan dia tidak melihat ke arah Yun Si. "Itu benar, ki iblis di sini memang sangat padat. Siapa orang itu?" Petik 2. Kata pemuda bangsawan itu. "Anda semua pernah melihat orang itu. Anak yang bersama kami sebelumnya bahkan mengalahkan salah satu dari kalian karena keberuntungan. Namanya Luming." Yun Kai buru-buru berkata, "Jadi itu dia." Mata pemuda bangsawan itu bersinar dengan cahaya yang tajam dan berkata, "Sebaiknya jangan biarkan aku mengetahuinya. Anda berbohong kepada saya. Katakan padaku, ke arah mana dia pergi." Petik 2. "Arah itu." Yun Kai menunjuk ke arah di mana Luming pergi. "Ayo pergi," kata pemuda terhormat itu. Dia memimpin kedua pemuda berbaju ungu ke arah yang ditinggalkan Luming dan menghilang dalam sekejap mata. "Yun Kai, kamu sudah keterlaluan. Luming tidak punya dendam dengan kami. Kami masuk bersama dan membiarkan dia pergi sendiri. Itu terlalu banyak." Yun Si memandang Yun Kai dengan ekspresi kecewa. Kenapa kamu terburu-buru? Jangan bilang kamu menyukai anak itu." Yun Kai mencibir. "Kamu, jangan bicara omong kosong," kata Yun Si, tersipu. Bocah itu tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia sangat sombong. Saya tidak menyukainya. Dia baru saja dari benua Azure. Dia harus bersikap hormat di depan Gunung Kaisar Yunku. Kalau tidak, dia akan mati," kata Yun Kai dingin, matanya dipenuhi cemburu. Yun Si menghela nafas, dipenuhi rasa benci pada Yun Kai. Yun Kai terlalu berpikiran sempit. Tentu saja, Luming tidak tahu bahwa paragon keluarga Wan sudah mencarinya. Dia terus mencari makhluk iblis dan merebut kristal iblis-iblis. Sepanjang jalan, dia menyita lusinan kristal jahat iblis. Dia sudah memiliki hampir 300 kristal iblis pada dirinya. Tentu saja, kebanyakan dari mereka berada di ranah bela diri kerajaan LV6. Bahkan ada beberapa di LV5, LV8, dan LV9. Meski jumlahnya sedikit, namun tetap saja kekayaannya sangat besar. Jika dia memperbaikinya, kekuatan jiwanya pasti akan meningkat pesat. Mengaum, seekor macan tutul iblis dengan kecepatan luar biasa benar-benar melarikan diri ketika melihat bahwa ia bukan tandingannya. Ini adalah makhluk iblis di puncak kerajaan bela diri tingkat 9. Luming tidak akan membiarkannya lolos. "Menurutmu kemana kamu akan pergi?" Luming menggunakan teknik elemen angin, ditambah dengan sayap hitam, dan mengejar macan tutul iblis dengan kecepatan tinggi. Namun, ketika macan tutul iblis itu berlari, itu seperti sambaran petir hitam. Luming tidak bisa mengejarnya untuk sementara waktu. "Sepertinya saya harus meluangkan waktu untuk mengembangkan teknik gerakan teknik bela diri. Teknik elemen angin tidak bisa mengimbangi." Luming merenung dalam hatinya. Saat tingkat kultivasinya meningkat, teknik elemen angin secara bertahap menjadi tidak mencukupi. Dia harus mengembangkan teknik seni bela diri yang lebih kuat. Gelembung. Luming mengirimkan transmisi suara ke gelembung. Pagoda yang melayang di atas kepalanya mengeluarkan suara gelembung. Kemudian,
Gelembung transparan tiba-tiba muncul dan menyelimuti macan tutul iblis itu. Macan tutul iblis itu membeku di tempatnya. Puff! Luming bergegas mendekat. Tangannya seperti cakar naga saat dia meraih kepala macan tutul iblis dan mengeluarkan kristal iblis-iblis. Zhen Yuan menuangkan dan melenyapkan roh kristal iblis-iblis. Saat ini, Luming melihat ke belakang. Suara sesuatu yang menembus udara terdengar. 3 sosok datang dengan kecepatan tinggi dan muncul di garis pandang Luming. Itu mereka. Luming sedikit mengernyit. 3 orang yang muncul adalah 3 orang dari keluarga Wan. Saya akhirnya menemukan orang ini. Seorang pemuda berbaju ungu tertawa. Setelah beberapa napas, 3 orang dari keluarga Wan muncul di depan Luming. 2 dari mereka, seorang pemuda berbaju ungu, mengepung Luming dalam sekejap. Apa yang salah? Saat itu, salah satu dari mereka dikalahkan, dan sekarang saatnya yang lain bertarung. Luming mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Berat, kamu menang melawanku hanya karena aku ceroboh. Pemuda berbaju ungu yang dikalahkan oleh Luming sebelumnya berkata dengan ekspresi muram, Nak, ku dengar kamu memiliki sejumlah besar kristal jahat iblis dan mengetahui teknik penyegelan. Sekarang, serahkan semua kristal jahat iblismu dan ikuti kami untuk memburunya. Jika kamu melakukan itu, aku akan menyelamatkan hidupmu. Mereka mengincar kristal iblis-iblisku dan teknik penyegelan lagi. Tapi bagaimana mereka tahu aku punya sejumlah besar kristal iblis? Petik 2. Mata Luming menjadi dingin. Orang-orang ini tidak melihatnya berburu setan dalam jumlah besar. Saya pikir Anda telah melakukan kesalahan. Saya sendirian, jadi bagaimana saya bisa memiliki kristal jahat iblis dalam jumlah besar? Sejak saya masuk ke sini, saya hanya mendapatkan beberapa kristal jahat iblis. Jika Anda menginginkannya, saya akan memberikannya kepada Anda. Selain itu, saya tidak tahu teknik penyegelan apapun. Kata Luming. Berat, jangan coba-coba berdalih. Itu diucapkan oleh anak nakal yang pernah bersamamu sebelumnya. Itu dikatakan oleh orang-orangmu sendiri, bagaimana bisa salah? Seorang pria muda berbaju ungu mencibir. Salah satu milik kita, buka awannya. Jantung Luming berdetak kencang. Dia menduga Yun Kai pasti memberitahunya. Niat membunuh yang dingin melintas di mata Luming. Yun Kai selalu berselisih dengannya. Sepertinya dia akan membunuhnya jika dia punya kesempatan. Sebelumnya, dia datang ke sini dengan mengambil formasi teleportasi Gunung Awan Kaisar. Di masa depan, dia harus melewati Gunung Awan Kaisar ketika dia pergi. Itu sebabnya dia terus menunjukkan belas kasihan kepada Yun Kai. Namun, sepertinya tidak ada gunanya menunjukkan belas kasihan sekarang. Pihak lain hanya akan menjadi lebih agresif. Jika ada kesempatan, Luming akan membunuhnya. Nak, tidak ada yang ingin kamu katakan sekarang, kan? Cepat dan serahkan. Ikutlah dengan kami dan bantu kami menyegel makhluk iblis itu. Seorang pria muda berbaju ungu mencaci maki. Baiklah, aku akan membayarnya. Kata Luming. Dengan itu, sebuah cincin penyimpanan muncul di tangan Luming dan dia melemparkannya ke pemuda terhormat itu. Pemuda terhormat itu secara tidak sadar memblokirnya. Pada saat ini, Luming mulai bergerak. Dia menyerang pemuda berbaju ungu, yang berada di puncak alam Kaisar Bela Diri LV8. Dia mengaktifkan teknik penjaranya yang menekan surga dan meninjunya. Pemuda itu tidak menyangka Luming akan tiba-tiba menyerangnya. Dia meraung dan melawan dengan sekuat tenaga. Namun, karena tergesa-gesa, dia hanya bisa menggunakan kurang dari setengah kekuatannya. Bagaimana dia bisa memblokir Luming? Kekuatan tinju Luming menekan dan pemuda berbaju ungu itu hancur berkeping-keping. Beraninya kamu. Kamu sedang mencari kematian. Pada saat ini, pemuda bangsawan itu akhirnya bereaksi. Dia meraung keras, dan ki senjata tempur yang menakutkan terpancar dari tubuhnya. Dia mengayunkan telapak tangannya ke arah Luming dengan kekuatan yang menakutkan. Bab 1599 3 tahap setengah orang suci. Bas. Pagoda di atas kepala Luming memancarkan gelombang misterius. Gelembung membuatnya bergerak. Dia membungkus Luming dalam domain ruang waktu. Sosok Luming bersinar dan dia menghindari serangan pemuda bangsawan itu. Pada saat ini, pemuda terhormat itu memindai cincin penyimpanan yang diberikan Luming kepadanya dengan indera spiritualnya dan menemukan bahwa cincin itu kosong. Dia tahu bahwa Luming telah membodohinya. Mati. Sebuah titik cahaya menyala di telapak tangan pemuda bangsawan itu.
Pedang tempur terbang dan menebas Lu Ming. Kekuatan pedangnya sangat menakutkan. Menghadapi pedang ini, Lu Ming hanya punya satu pikiran, yaitu dia tidak bisa dikalahkan. Pria muda yang mulia ini jelas merupakan seorang setengah suci, dan merupakan seorang yang sangat menakutkan. Bas! Sayap hitam muncul dan berkelebat dengan cepat. Lu Ming bergegas ke kanan sambil mengibas, menghindari cahaya pedang pemuda bangsawan. Kamu tidak bisa melarikan diri. Mata pemuda bangsawan itu sedingin pisau. Lu Ming, seorang kaisar bela diri tingkat ke-7, berani menipunya dan bahkan membunuh anggota keluarga Wan di depannya. Dalam hatinya, dia telah menjatuhkan hukuman mati pada Lu Ming. Tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi senjata dewa saat dia mengejar Lu Ming. Bas! Pada saat ini, pagoda di atas kepala Lu Ming memancarkan fluktuasi misterius dan terowongan ruang waktu terbentuk. Terowongan ruang waktu ini tidak mengarah ke depan, tetapi ke belakang tempat pemuda berjubah ungu lainnya berada. Lu Ming mengambil langkah dan muncul tidak jauh dari pemuda berbaju ungu lainnya. Membunuh. Mati. Lu Ming berteriak. Teknik pedang surgawi meledak dan menyerbu ke dalam jiwa pihak lain. Pihak lain berteriak kesakitan. Memanfaatkan kesempatan ini, Lu Ming bergegas dan membunuh pemuda berjubah ungu itu dengan sebuah pukulan. Dia kemudian menyita cincin penyimpanan pihak lain. Karena sudah ada permusuhan di antara mereka, Lu Ming tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kamu sedang mencari kematian. Melihat Lu Ming telah membunuh pemuda berkemeja ungu lainnya, pemuda terhormat itu sangat marah dan niat membunuhnya sangat kuat. Tiba-tiba, 8 titik cahaya menyala di tubuhnya. 8 senjata terbang keluar dari 8 titik cahaya, dan senjata pertempuran Qi yang menakutkan menimbulkan kekacauan di udara. Senjata suci, semuanya adalah senjata suci. Selain pedang, ke-9 senjata tersebut adalah senjata suci. Perpaduan senjata pertempuran Qi dari 9 senjata suci sungguh luar biasa kuatnya. Tubuh Lu Ming tertutup udara dingin saat dia merasakan ancaman yang fatal. Gelembung, ayo pergi. Sayap hitam Lu Ming berkedip saat dia mundur dengan panik. Kemudian, gelembung-gelembung bergerak dan terowongan ruang waktu pun terbentuk. Lu Ming langsung bergegas masuk. Tetap di sini dan bunuh. Pemuda bangsawan itu meraung sambil menebaskan pedangnya, menyebabkan riak-riak mengerikan muncul di udara. Ledakan. Cahaya pedang yang menakutkan menebas terowongan ruang waktu, menghancurkan ruang waktu dan segalanya. Terowongan ruang waktu bergetar hebat dan kemudian runtuh. Lu Ming terlempar keluar dari terowongan ruang waktu saat dia berada di tengah perjalanan. Sungguh kekuatan tempur yang mengerikan. Dia bahkan bisa menghancurkan terowongan ruang waktu. Ayo pergi. Lu Ming menggunakan seni elemen angin. Energi terus mengalir ke manik yang membeku di udara. Sayap hitamnya mengepak dengan liar. Lu Ming berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke depan dengan kecepatan tinggi. Bas! Di belakangnya, senjata Sein miliknya bergetar. Pemuda bangsawan berubah menjadi cahaya pedang, mengejar Lu Ming dengan kecepatan ekstrim. Dia begitu cepat hingga melampaui kecepatan Lu Ming, dan jarak antara mereka berdua semakin dekat. Sungguh kecepatan yang luar biasa. Kalau begitu aku akan membawamu ke suatu tempat. Ada kilatan dingin di mata Lu Ming. Dia perlahan mengubah arahnya dan terbang menuju gunung. Pemuda itu mengejarnya dan dalam sekejap mata, dia telah melintasi jarak yang jauh. Jarak antara Lu Ming dan pemuda terhormat itu semakin dekat. Kamu akan mati hari ini. Suara dingin pemuda bangsawan itu datang dari belakang. Kamu terdengar sangat percaya diri, tapi bagaimana aku membunuh kedua bawahanmu? Suara mengejek Lu Ming terdengar, menyebabkan niat membunuh pemuda bangsawan itu semakin kuat. Mengaum, mengaum, raungan mengerikan datang dari depan, dan Ki Iblis melonjak ke langit. Di sini, mata Lu Ming berbinar. Ketika dia sedang berburu makhluk iblis, dia melewati tempat ini dan menemukan ada makhluk iblis mengerikan berkumpul di sini. Dia telah melihat beberapa dari mereka secara acak, dan mereka semua berada pada level setengah Sein, jadi dia telah melewati mereka. Sekarang, dia bisa menggunakan makhluk iblis ini untuk menghentikan pemuda bangsawan itu. Bas! Lu Ming terbang langsung menuju sumber suara gemuruh. Pada saat berikutnya, sebuah lembah besar muncul di depan matanya. Di lembah, banyak makhluk iblis menakutkan berkeliaran, mengaum dari waktu ke waktu. Kekuatan mereka sangat mengejutkan, dan ada kekuatan suci yang samar-samar menyebar di udara. Sekilas, setidaknya ada selusin iblis, yang semuanya berada pada level setengah Sein.
Luming berlari ke lembah tanpa ragu-ragu. Mengaum, mengaum, mengaum. Seketika, makhluk iblis itu mengamuk. Demoniki melonjak dan mereka meraung seperti guntur saat mereka menyerang Luming. Bang! Makhluk iblis yang tampak seperti serigala raksasa memukul Luming dengan cakarnya. Tubuh Luming hancur seperti kaca. Itu adalah bayangan, tapi tubuh Luming telah muncul di sisi lain. Gelembung itu membungkus Luming dalam domain ruang waktu. Tubuh Luming melintas dengan cepat seolah-olah dia sedang melintasi ruang waktu. Dia menghindari serangan para iblis setengah sein dan terus menjelajah lebih jauh ke dalam lembah. Kamu pikir kamu bisa menghentikanku dengan iblis-iblis ini? Konyol, bunuh. Suara dingin pemuda bangsawan itu terdengar dan dia juga bergegas ke lembah. 9 senjata sein miliknya berputar di sekelilingnya, dan ki senjata pertempuran yang mengerikan berkumpul. Seberkas cahaya pedang menembusnya, dan tubuh makhluk iblis setengah sein langsung hancur berkeping-keping, lalu berubah menjadi kumpulan ki iblis yang bergulung-gulung. Kemudian, pemuda bangsawan itu meninju dengan tangannya yang lain. Tinju pemuda yang terhormat itu sepertinya telah berubah menjadi senjata dewa yang dapat menghancurkan apapun. Ledakan. Makhluk iblis setengah sein dihancurkan oleh sebuah pukulan. Dia mengulurkan tangan dan mengambil kristal jahat iblis. Kekuatan yang sangat kuat. Mata Luming menyipit. Kekuatan pemuda bangsawan itu berada di luar imajinasinya. Mereka semua adalah seorang setengah biksu, namun para iblis itu dibunuh oleh pemuda bangsawan itu dalam satu gerakan. Setiap gerakan pemuda mulia itu mengandung kekuatan hukum. Jelas sekali bahwa dia sudah memahami hukumnya. Ada setengah orang suci yang kuat dan lemah. Setengah biksu dibagi menjadi 3 tahap berdasarkan tingkatan alam mereka. Pada tahap pertama, seseorang akan memahami wilayah tertinggi dan menjadi setengah orang suci. Domain di atas tingkat ke-9 adalah domain pamungkas. Selama seseorang mampu memahami wilayah tertingginya, maka mereka akan menjadi seorang setengah biksu. Tahap kedua adalah memahami kekuatan hukum. Setelah memahami hukum yang ada, maka ia jauh lebih kuat dibandingkan seorang setengah biksu pada tahap pertama. Adapun tahap ketiga adalah batang tubuh undang-undang. Dia hanya berjarak setengah langkah dari alam suci. Selama dia memadatkan hati seinnya dan mengubah esensi sejatinya menjadi kekuatan sein, dia akan berada di alam sein. Ketika hukum digunakan, kekuatan tubuh roh akan mencapai tingkat yang mengerikan, jauh melampaui tahap kedua. Pemuda bangsawan itu seharusnya sudah berada pada tahap kedua dari setengah biksu. Bang! Bang! Satu demi satu, para iblis setengah sein itu dihancurkan oleh pemuda bangsawan itu. Mereka berubah menjadi ki iblis dan kemudian memadat lagi. Dia tidak berlama-lama dalam pertempuran itu. Dia berlari melewatinya dan menyerang Luming.